Saudara, animo masyarakat Kota Bukit Tinggi untuk membayar pajak kendaraan saat ini terus meningkat signifikan. Untuk tahap awal hingga Maret 2022, target realisasi pembayaran pajak kendaraan bahkan mencapai 28%. Diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, serta pembebasan bea balik nama kendaraan, tidak menyurutkan semangat masyarakat Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam untuk taat membayar pajak. Pembayaran pajak kendaraan masyarakat Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam hingga Maret 2022 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari target yang ditetapkan, Samsat Kota Bukit Tinggi berhasil mengumpulkan pembayaran pajak kendaraan hingga 28%. Diprediksi jumlah tersebut masih akan terus meningkat hingga akhir tahun 2022. Dengan adanya pelaksanaan dari Pergub Nomor 7 Tahun 2022 ini memang sangat peningkatan pajak di daerah Bukit Tinggi, khusus di wilayah hukum Samsat Bukit Tinggi sangat meningkat. Jadi harapan kita masyarakat dapat memanfaatkan ini agar mereka terbantu dan daerah juga terbangun. Untuk target unit 91.400 dan untuk target rupiahnya mungkin 61 miliar. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan BBNKB dalam rangka memberikan keringanan kepada warga yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Sementara itu bagi warga Kota Bukit Tinggi dan wilayah Kabupaten Agam bagian timur dihimbau segera membayar pajak kendaraannya di kantor Samsat. Samsat Kota Bukit Tinggi sendiri menargetkan 91.400 unit kendaraan atau sekitar 61 miliar rupiah untuk pajak kendaraan. Demikian laporan Agus Sri, TVRI Sumatera Barat. Jadi sama-sama Bukit Tinggi pun nama sama Bukit Tinggi. Sementara Agam itu sendiri Bukit Tinggi itu sendiri cuma 3. Kalau nggak salah Agam ini 16 ekor. Dari Imo ada 12 kecamatan tetap masuk. Saya kalau nggak salah kecamatan Ampe kalau nggak salah 33 jorong. Ya kami bantu juga nanti Pak saya mau tambahkan ke lapangan penjualan. Tapi hak daerah tadi itu langsung dibayarkan melalui Pertamina. Beliau 10 ton. Namanya utamanya bukan kita aja, tapi kami berkasok ini. Kami tidak menagih pajak untuk tentang kasoknya.
Lah, jalan. Oh, enggak tahu kasi dalam Pak. Ada sa PC pera. Oh, ini pemerintahan ya. Iyon. Pemerintah. Bapak, Ah, oke. kasih Pak. Tunggu, Bu. Jalan. Dengan adanya pelaksanaan dari Pergub nomor 7 tahun 2022 ini memang sangat peningkatan pajak di daerah Bukit Tinggi, khusus di wilayah hukum Samsat Bukit Tinggi sangat meningkat. Jadi harapan kita masyarakat dapat memanfaatkan ini agar mereka terbantu dan daerah juga terbangun. Sudah berapa banyak Pak kita kalau sekarang ini pencapaian untuk pajak kendaraan kita? 20%. Untuk tahap Maret ini kita untuk Kota Bukit Tinggi tercapai target kira-kira 28% kita untuk secara keseluruhannya sampai 1 tahun. Ya. Nah kan sekarang ada perpanjangan di mana ada beberapa yang kita gratiskan untuk pajak denda pajak kendaraan. Nah bagaimana ajakan Bapak untuk pada masyarakat kita Pak? Sistem kita walaupun ini sudah aturan, tapi bagaimana kita melakukan menjemput masyarakat yang tidak melakukan pembayaran pajak tadi, memang kita harus gedor rumah ke rumah. Walaupun ada aturan, kalau kita tidak ada upaya juga tidak akan berjalan. Tapi kita di Samsat Bukit Tinggi khususnya, setiap hari mereka anggota kita di Samsat itu kita kasih target Bu, dan sorenya kita tagih sampai malam apa yang telah dikerjakan hari ini. Dan sekarang ini untuk yang misalnya udah yang tunggakan pajaknya gimana Pak? Tunggakan pajak kita sudah 30% Bu, 30% sudah terrealisir. Itu yang mana Pak? Kota Bukit Tinggi atau Agam? Secara keseluruhan. Jadi 30% masih ada. Ya cuma fokus kita sekarang kan di Agam Bu. Di Agam. Fokus kita Kenapa di Pak Agam. kendalanya sejauh ini? Karena jarak tempuh dari Agam ke tempat lokasi pembayaran pajak cukup jauh. Jadi kita memang harus gesit dalam rangka softir mana prioritas kita. Sebab ini sampai tanggal 15 Juni Bu. Jadi masyarakat memang betul-betul diharapkan. Membayar pajak sekarang tidak sulit. Dimanapun bisa. Lagi tidur pun juga bisa kita bayar pajak melalui aplikasi yang telah tersedia di Samsat itu sendiri. Jadi gimana Pak untuk pada masyarakat kita supaya taat pajak bagaimana? Himbauan kita kepada masyarakat, bayarlah pajak sekalian kita beramal. Ikhlas, dan apabila keikhlasan kita bayar pajak dan pajak itu dibangun kepada kepentingan kita bersama, dan sepanjang itu pula ibadah yang kita terima. Dengan diperpanjangnya masa ini pemberian untuk gratis ini sendiri tentunya itu membantu masyarakat tujuannya ya Pak ya? Iya, membantu masyarakat, tapi masyarakat dalam hal ini kadang-kadang masyarakat masih menunggu detik-detik terakhir untuk pembayarannya. Padahal proses dalam melakukan BBNKB itu cukup lama, jadi sehingganya mereka pada saat nanti pada titik-titik akhir itu sudah habis, dia telah tidak tercapai waktu yang telah ditentukannya itu. Jadi harapan kita segeralah bayar pajak, sebab dengan membayar pajak lebih awal tidak akan merubah jatuh tempo yang telah ditetapkan. Terkait dengan mobil Samsat keliling sendiri Pak, untuk Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam kita ada punya berapa fasilitas? Jadi begini, untuk mobil Samsat keliling yang ada di Bukit Tinggi itu melayani 2 kabupaten Bu, Pasaman, Lubuk Sekaping, dan Bukit Tinggi. Khusus untuk Bukit Tinggi kita ada 4 titik, yaitu di Baso, kemudian di Simpang Tanjung Alam, kemudian di Padang Luar, dan kemudian di Pakan Kamis.
Jadi untuk itu harapan kita adalah penambahan nanti akan kita usahakan penambahan samsat keliling ini. Dan kita juga berencana akan mengadakan samsat wisata nanti di Jam Gadang. Samsat wisata. Sebab ini merupakan suatu kewenangan dari provinsi, dari pusat. Tentu kita siapkan dulu perangkat-perangkat hukumnya, apa-apa yang akan kita siapkan. Terkait dengan sosialisasi yang dilakukan saat ini gimana Pak? Ini sangat bermanfaat dan kemudian ada Pak Walinya di sini. Bagaimana tentu beliau nanti akan merasakan kepada masyarakat ya. Edukasi yang kita sampaikan ini juga sampai hendaknya kepada masyarakat. Tadi kan ada beberapa keluhan yang disampaikan oleh perwakilan dari masyarakat, gimana tanggapannya? Sekarang kita begini Bu, dulu keluhan yang lama itu tidak perlu kita urut ke belakang, tapi bagaimana kita memperbaikinya ke depan. Sebab yang lama itu tidak akan bisa dirubah, tapi ke depannya yang akan kita bersikap, apa yang kita laksanakan ke depan. Dengan contohnya kemarin kita telah melakukan rapat koordinasi Samsat dengan tim pembina Samsat se-Sumatera Barat, di mana hadir di sana dari pihak Dirlantas, kemudian dari kita sendiri, kemudian dari JR-nya, mencari harmonisasi antara petugas yang ada di dalam itu, agar bisa kita bekerja sama di dalam satu atap, satu tempat, dan jangan kita kerja bersama-sama. Mungkin Pak boleh tahu Pak, sebenarnya target kita untuk terkait dengan pajak kendaraan sendiri berapa sih Pak untuk tahun 2022 ini? Ada peningkatan dibanding 2021 atau gimana? Kalau untuk peningkatan ada, cuma kita kan masih dalam masalah pandemi, tentu kita harus melihat juga kepada ekonomi masyarakat. Berapa Pak target kita tadi? Unit 21.000. Kalau untuk unit Kendaraan? total 61 miliar kalau nggak salah ya. Iya, duitnya ya. Ya 61 miliar kalau kendaraan. Kalau untuk kendaraannya 91 apa 98? 91 ribu. Bisa diulang Pak biar bisa ini Pak berapa? Untuk target unit 91.400 dan untuk target rupiahnya mungkin 61 miliar. 61 miliar dan baru tercapai 28%. Masih ada ya beberapa lagi yang Masih harus ada. kita kejar dan kita minta masyarakat ya Pak. Sekarang kan masih baru triwulan 1. Iya. Triwulan 1. Masih ada beberapa triwulan